Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berdirinya di sini yaitu untuk mempresentasikan tugas saya mengenai qaswa al-qalb atau kerasnya hati. Apa itu qaswa al-qalb? Qaswa al-qalb adalah kerasnya hati. Keras hati yaitu sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat semisal munafik dan marah. Yang dimaksud menutup pikiran dan hatinya yaitu tidak menerima nasihat-nasihat yang diberikan, padahal nasihat itu baik. Dia berpikir bahwa dialah yang paling baik daripada orang lain, dialah yang paling benar, sehingga apapun nasihat yang diberikan dia akan marah. Macam-macam hati. Menurut Imam Al-Ghazali, hati terbagi atas 3 macam, yaitu hati yang sehat. Tandanya seseorang memiliki keimanan yang kuat serta melakukan amal ibadah yang konsisten atau istiqomah. Selanjutnya hati yang sakit, ialah hati yang masih mempunyai keimanan dalam dirinya, namun di sisi lain melakukan dosa, yaitu kemaksiatan dan lain-lain. Selanjutnya atau yang ketiga, hati yang mati, ialah hati yang sulit untuk menerima kebenaran. Mengerasnya hati karena sering melakukan kemaksiatan yang berlebihan tanpa menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa. Kemudian yang keempat, cara menghindari qaswa al-qalb. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Selanjutnya, bangun malam. Yang dimaksud bangun malam itu yaitu melaksanakan sholat. Sholat itu dinamakan sholat tahajud. Dan di situ kita akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, yaitu bergaul dengan orang-orang soleh akan mengakibatkan atau akan berdampak positif bagi kita, karena semua yang ada di poin-poin ini tersangkut pautkan kepada pergaulan kita dalam lingkungan. Selanjutnya, bertutur kata yang baik dan sopan kepada orang lain. Nah, di sini kita disuruh untuk berkata yang baik dan sopan kepada orang lain, karena orang lain akan menilai positif kita, bahwa kita menjadi seseorang yang baik dan berpendidikan. Selanjutnya, dampak negatif dari qaswa al-qalb, yaitu kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Seseorang yang sudah menempel sikap qaswa al-qalb pada dirinya itu akan menyebabkan kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang dimaksud adalah sulitnya menerima kebenaran. Kalau secara berlebihan mungkin akan menyebabkan murtad. Selanjutnya adalah tertawa berlebihan. Ini tersangkut kepada yang sebelumnya atau berkesinambungan. Yang ketiga, banyak melakukan dosa. Seseorang yang sering melakukan dosa berlebihan, misalnya melakukan maksiat, mencuri, atau mencaci maki orang lain, membuli, semua itu atau otomatis dia akan lalai dari ketaatan. Sebab ketaatan yang betul-betul taat ialah seseorang yang paham Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran isi kandungannya, bahwa perilakunya itu tidak baik.
bahwa bahwa perilakunya itu tidak baik. Ya, yang terakhir teman yang buruk. Lagi-lagi di sini bergantung pada lingkungan. Ketika lingkungan kita buruk, otomatis diri kita juga akan menjadi buruk. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah setelah mempelajari qaswa al-qalb, di sini kita diberi pemahaman bahwa kerasnya hati itu sangat berdampak negatif bagi kita. Maka dari itu, perbanyaklah berzikir, melakukan ibadah wajib, menerima nasihat-nasihat orang lain, serta memahami konsekuensinya ketika melakukan maksiat tersebut. Itulah hasil presentasi dari Syekh yang jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Syekh. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.